Ini yang menarik. Saya tak paham dengan Bang Sapril ini. Kenapa harus Melayu? Kan Bang Sapril kan bukan orang Melayu. Takkan Melayu hilang dari bumi. Oh, tapi kan bukan orang Melayu. Ya kan saya udah kawin sama orang Melayu. Di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung katanya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini ada orang baju hijau. Kita berjumpa narasumber hari ini dengan Bang Sapril Sembiring. Bang Sapril, sehat Bang Sapril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sapril, ini kenapa beliau saya undang di podcast Melayu ini? Karena beliau bukan orang Melayu. Betul Bang ya? Iya. Bukan orang Melayu ya? Karena Sembiring itu dari Medan, Karo ya? Golkar, golongan Karo. Oh, kira Golkar kuning. Golongan Karo. Golongan Karo. Ya. Oke, Tapi ini lahir di daerah Melayu. Oh, lahir di Ya, Tanjung Pinang. daerah Kabupaten Langkat, Oh, di Langkat. Ya, Kira kan Bahorok. tadi di Kepri, Bahorok. Bahorok. Ya. Ini daerah Sumatera Utara juga ya? Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Ya. Kabupaten Langkat itu banyak Melayu. Memang Tempat Melayu. di sana ada Tanjung Pura ya, itu Oh, Tanjung asli Pura. Melayu Daily ya, Oh, Melayu. oke. Jadi tetap Golkar lah ya. Oke, Pak. Golongan Karo. Golongan Karo. Bukan golongan. Iya. Oke. Kenapa beliau saya undang? Karena beliau adalah salah satu apa yang nak saya sebut ya, orang yang luar biasa tetap melestarikan. Nah, kalau saya melestarikan pantun, beliau ini melestarikan makanan Melayu. Kuliner Melayu. Kuliner Melayu. Ya. Wah, kalau orang Melayu cakap pemakan. Makan. Kuliner itu kan bahasa keren Iya, ya, iya, di speak bahasa Indonesia dia. Iya. Kalau kata orang Melayu pemakan Melayu. Pertanyaan yang paling pertama pasti saya akan tanyakan, kenapa Bang Sapril memilih melestarikan makanan Melayu? Yang pertama dulu istri saya ini passionnya sepertinya masak. Oh, oke. Suka Istri ya. masak. Kemudian sebenarnya bisnis kuliner ini by accident. Oh, by accident? Iya. Bukan direncanakan? Bukan. Jadi, Oke. karena awalnya kita bisnis pariwisata, Mm-mm. diterpa dengan kondisi online sekarang. Oke. Jadi bisnis pariwisatanya sedikit terganggu sehingga istri itu punya passionnya tuh di bidang kuliner. Di bidang kuliner. Jadi Memasak. mengalih. Kemudian cikal bakalnya itu memang tepung goma. Oh, gitu. Ya, Dari jadi- awal memang. Ya, jadi tepung goma ini menjadi sebuah sejarah bagi keluarganya kita lah, istri ya. Oh. Karena dia dulu waktu masih kecil dulu orang tua tuh memang buat tepung goma. Oh, di memang Penyengat. buat tepung goma. Sampai kuliah pun mungkin tepung goma ini yang menjadi motor penggerak ekonomi keluarga. Oh, keluarga daripada istri. Istri. Istri orang Melayu. Orang Melayu dari Pulau Penyengat. Oh, dari Pulau Penyengat. Jadi Jadi satu-satunya orang Karo yang tersandar masih di Pulau Penyengat itu baru saya. berarti belum ada orang Karo yang Belum ada. tersesat ya. I'm the one and the best. Oh, gitu. Berarti cuma satu orang Karo yang bisa tembus ke Pulau Penyengat. Hujan badai ditebus untuk ke Pulau Penyengat. Berapa jauh tuh Sumatera Utara ke sini. Tapi Iya. dapat untungnya. Iya, Kalau alhamdulillah. kalau tak dapat alamat berenang lah balik ke Medan. Beranyut. Beranya. Bang, tadi historinya accident ya. Memang Ya. secara tidak sengaja karena bisnis pariwisata. Ya, jadi bisnis kuliner ini karena memang saya pikir akan terus Tidak hidup akan pernah berhenti. selagi orang hidup butuh makan. dan saya pikir kuliner, dan kami pun mengira bahwa kearifan lokal dari kuliner. Jadi berawal juga dulu di Penyengat kita ada homestay, kita bikin makan beridang itu. Makan beridang. Dengan- Dan itu salah satu ciri makan Melayu ya. Iya, jadi itu bisa jadikan produk lokal bagi pariwisata juga gitu. Oh, Jadi terkait juga pariwisata. ya, karena memang passionnya saya itu di pariwisata. Oh, Jadi tapi bisnis kuliner ini pasti juga kaitannya ke pariwisata. tetap ya. Tetap. tetap. Jadi karena makanya kearifan lokal itu yang kita harus terus eksplor gitu Yang ya. dijual untuk pariwisata. Iya. Karena produk pariwisata ini memang harus dikemas dengan kreatif, sekreatif mungkin. Iya, Dan kalau terlalu modern pun mungkin untuk kita belum ya. betul. Untuk Tanjung Ya Pinang. artinya sekarang kita sih kepingin ada kuliner-kuliner lokal itu juga bisa up to date ya. Hmm.
baik dari sajiannya, kemasannya. Rasa boleh seperti itu, tetapi Saya tetap pikir rasa itu yang menjadi Nilainya. daya tariknya, karena orang kepingin merasakan sesuatu sensasi masa lalu. oke, Mungkin bisa juga proses buatnya yang secara tradisional betul. dengan kayu api, Dengan arang segala macam. Contohnya mungkin tamban salai. Taman Salai, Nah betul. itu mungkin kan zaman dulu tuh tak punya kulkas, jadi taruh di para-para sehingga Para-para bisa sampai tahan dia lama, kering kan. bisa tahan lama begitu. Itu asal mulanya kan. Ya, saya pikir itu kenapa kuliner, dan saya pikir ada kebanggaan sendiri jika produk-produk kuliner ini bisa eksis lah ya. Oke. Dan kita bisa menembus ke resort-resort di Lagoy. Mhm. Jadi kita juga supply beberapa hotel di Lagoy dulu, sekarang agak terganggu karena masa pandemi. COVID-19. Hingga ini membuat kita pun sedikit sulit lah sekarang untuk berusaha. Semua sulit. Bang Sapril, Ya. menembus ke Lagoy. Lagoy itu kan terkenal dengan modern, dengan sesuatu yang pasti modernisasi. Apa mau diterima makanan Oh lokal? ya, kita diterima dan kita punya kerjasama dengan pihak resort, dan beberapa kali event juga kami terlibat untuk menyajikan Juadah Melayu ini. Juadah ya, Juadah. Juadah Melayu ini, dan saya pikir ini menjadi identitas kemelayuan begitu melalui makanan. Melalui Jadi makanan. ini juga bagian dari mempromosikan daerah kita ke masyarakat internasional lah ya. Dan itu laku di Lagoy. Ya suka, tapi kan kita masih banyak segmen tamu yang Melayu ya, dari Singapura, Oh. Johor, Malaysia dan lain sebagainya. Kalau kita bicara segmen tamu, Melayu, jumpa makanan Melayu itu rasanya biasa ya. Tetapi bagaimana dengan segmen yang di luar Melayu? Bisa menerima tidak? Saya pikir ya orang asing juga melihat kue-kue kita enak dan ya fresh lah gitu Fresh, ya dari makanan-makanan. Karena mereka pasti sudah bosan rata-rata juga. masakan Melayu ini masakan yang nggak bisa disimpan lama. Iya, Jadi dia memang harus cepat habis dibuat kan. kemudian dimakan. Ya, dan begitu. kalau misalnya masuk kulkas segala macam pasti nanti rasanya juga tak sedap. Kan? Betul. Jadi memang rata-rata orang hotel juga pesan ke kita tuh yang masak hari ini untuk dimakan hari itu juga. Langsung ya. Betul, Jadi langsung. betul. Jadi tidak disimpan-simpan lagi. Tidak. Kembali ke tepung goma. Jadi historikalnya dari istri Ya. itu memang dari kecil dihidupkan lah, kalau bahasa orang Melayu hidupnya Ya. dari tepung goma gitu. Ya, jadi punya nilai sejarah lah begitu ya, sehingga Jasanya tepung goma. nah, jadi saya pikir ini menjadi sebuah ikonik lah kenapa tepung goma. Ya, saya pikir ada legend juga, dulu saya pernah nonton film P. Ramlee, ngapa mukamu macam tepung goma. Artinya ini ada keunikan lah dengan Tepung mungkin goma nih. tebalnya dia punya bedak itu. Dengan besepai. Ya, besepai gitu ya kan. Tuh, kita tengok, baju Bang Sapril, di depannya ada tulisan tepung goma diplomasi ujung lidah. Coba tengok sedikit Bang ke monitor. Tepung goma diplomasi. Apa maksudnya diplomasi ujung lidah? Ya, mungkin karena ini kuliner kan. Dan ya akhir-akhir ini banyak nyerempet-nyerempet politik dikit. Gitu. Jadi belajar supaya orang-orang UKM ini pun ada keberpihakan lah dalam kebijakan di pemerintah, baik itu dari sisi UKM maupun yang di pariwisata gitu. Makanya kita agak-agak belajar dulu lah di perpolitikan. Karena walaupun baju Bang Sapril hari ini hijau, beliau ini masuk di salah satu warna yang tidak hijau. Ya, macam-macam suara laut juga lah. Iya. Tergantung lah ya. Laut. Sambil minum nih Bang. Ya, silakan Mas Sapril. Ini kopi hitam hari ini ya. Mas Sapril seleranya sama dengan Mak Dara, kopi hitam atau kopi O ya. Oh iya. Ini tepung goma, kalau boleh saya tahu, ada tidak sejarah khusus kenapa sampai ada tepung goma untuk makanannya? Saya pikir karena ini isinya kan inti kelapa, ya. Kemudian dari tepung ketan, kemudian dan ini saya pikir lazim menjadi panganan orang Melayu karena dekat dengan pesisir ya. Jadi kelapa itu menjadi ikonik ya. Ikonik ya. Jadi banyak makanan Melayu ini bersumber dari santan, kelapa ya. Jadi ya saya pikir tepung goma ini salah satu lah makanan yang enak ya. Ada bawa bingke, ada talam-talam, macam-macam, mungkin kole-kole, ada tembose. Tembose nih apa nama bahasa Melayunya tembose, bahasa lainnya apa ya? Epok-epok. Kalau bahasa orang putih karipap. Bahasa kerennya itu karipap. Karipap. Ya. Tapi karipap itu bahasa orang putih.
Pastel. Ya. Ya, pastel. Orang Jakarta. Kalau bahasa Melayunya tembose. Tembose ada Bahasa- epo-epo. Bahasa Inggrisnya curry puff. Ya. Saya juga masih berpikir kenapa banyak nama kue ini diulang-ulang, macam kole-kole, epo-epo. Mm. Nah, jadi- Karena mungkin kalau nyebut sekali tak sedap. Epo gitu kan. Atau kalau cuma makan satu tak sedap. Bisa itu jadi. ada kole-kole, epo-epo. Nah, Ada satu benda yang satu aja nyebut dia. tahu tuh. Lempeng. Lepeng. Tak pernah nyebut lempeng-lempeng. Ya, ya. Lempeng bahasa Melayu. Dah lama saya tak makan lempeng ya. Kalau ini bingke. Ini bingke labu, Bingke labu. Iya. Labu kuning labu kuning. Ada Labu juga kuning. yang keladi, ada juga pandan. Jadi Oh, bisa- ada lah ya macam-macam. Macam-macam. Pandan yang hijau. pandan hijau. Yang hijau. Nah, kentang juga bisa dibuat dari Mm-mm. labu ini. Ini nampaknya kalau bingke dari labu kuning, orang makan berbaju batik, mulai kepala ni pening kalau masuk tahun politik. Mas April, Iya saya. dari makanan Melayu atau kuliner Melayu ini sebenarnya yang menyemangati betul Bang Sapril, selain sisi bisnis. Kalau sisi bisnis itu kan ada hal lainnya tentu ya, bicara margin dan lain-lain. Yang menyemangati Bang Sapril untuk di dunia kuliner Melayu itu apa sebenarnya? Sebenarnya saya penikmat kuliner. Oh, Saya penikmat suka kuliner. makan. Sesuai dengan badan. Iya, sama juga dengan istri. Istri Ah. itu suka kemana kami pun berjalan, yang sasaran pertama kami cari itu kuliner. Cari makanan ya. Ya, dan saya pikir kuliner ini demand-nya tinggi lah. Oh. Nah, jadi kenapa saya sih berharap istri itu lebih banyak. Dulu dia pernah ikut yang kayak demo atau Pelatihan pelatihan workshop. yang sifatnya makanan kekinian. Saya malah menariknya bahwa kita harus lebih banyak explore lagi nih. Jadi pernah dulu ada saudara dari Dabo gitu, nenek-nenek lah, udah agak tua. Jadi kita tanyalah dia apa yang bisa dibuat, ada kue serikaya bertulang, apa gitu. Ayo kita buat, kita catat. Apa benda yang satu berendam tuh? Badak berendam. Badak berendam, ada lagi yang kayak di tambelan itu, badak apa namanya itu, makanan tambelan itu. Jadi sering dieksplor lagi lah makanan-makanan khas Melayu yang lama. Mas April memperbaharuinya secara rasa, secara resep, atau secara packaging? Sejauh ini masih disajikan normal lah ya. Normal ya, paling packaging jadi, yang... Jadi memang kita kesulitan untuk bahan pengawetnya ini. Oh iya. Nah, sampai sekarang ini kita belum menemukan komposisi yang tepat untuk ini dia bertahan lama. Nah, mungkin bingke bisa lah sehari. Tapi rata-rata kalau yang menjadi oleh-oleh itu kan bisa 3 hari begitu ya. Satu-satunya makanan Melayu yang saya tahu yang bisa bertahan lama itu hanya kue bangkit. Ya. Itu saja yang lain. Itu. Atau drum pun berapa hari saja kan? Ya. Mungkin rasanya juga harus lebih gimana ya? Taste-nya. Kayak di Medan tuh ada bingke. Oh ya. Ambon, gitu, kayak bolu gulung. Nah, kalau di Jogja ada apa namanya itu bakpia atau jadi yang model-model gitu kan bisa bertahan lama. 3 Jadi bisa hari, jadi oleh-oleh gitu. ya. Nah, kalau di kita ini paling 1 malam dan besok rasanya sudah berbeda. Sudah berbeda. Ya paling lama itu saya bilang tadi ada bangkit, kue bangkit. Kue bangkit itu ya. Dan kalau drum pun paling 3 hari, 2 hari ya. Ya. Rasanya juga sudah mulai berubah kan. Betul. Jadi kalau masalah resep dari nenek moyang atau Sebagian dari orang-orang tua dulu. Orang tua, ya. Kemudian kita tanya-tanya lagi dengan yang orang-orang tua lah. atau trial and error. Ya biasa kalau orang rumah tuh suka buat, explore, dibuat, dites, dirasa kami bersama ini kurang apa gitu ya. Kira sedap, oke. Kalau Sambil tak kita sedap, juga tidak hanya sendiri buat. Jadi kalau ada orderan banyak, kita ada kumpulan-kumpulan asosiasi kuliner rumahan. oh ada ya? Ada. Oh menarik nih. Jadi, Oke. Kalau ada kerjaan banyak melibatkan orang ramai berarti. oh ya, itu Iya. pasti. Termasuk yang kita supply ke hotel itu nggak bisa Oh kita tidak sendiri. pribadi Kita ada sendiri. koalisi lah kalau politik. Wah. Jadi Akur ya apa akur asosiasi? Asosiasi kuliner rumahan. Oh Ya. oke. Jadi salah satunya juga mensupport mereka yang Ya, produksi. UKM tetap kita upayakan kita bangkit bersama lah ya. Saya juga orang organisasi yang suka aktif dalam membina ibu-ibu rumah tangga. Tak mansur Makanya lah di ya. dalam Akur itu ada sekitar 40-an ibu-ibu, saya sendiri laki-laki. Dalam grup WhatsApp-nya. Berarti Nah, paling ganteng lah di jadi situ. bapak, saya dipanggil bapak di sana dalam itu karena seorang-seorang aja lah.
Oke, berarti tetap memperdayakan yang lain ya. Insya Allah ya. Kan? Ya. Tapi kan bisa sebenarnya dimainkan sendiri. Yes. Sisi bisnis lebih menguntungkan. Saya pikir, tapi hidup tak bisa sendiri pula. Nanti ke kubur tak bisa jalan sendiri. Iya. Tetap harus berbagi ya. Insya Allah lah. Tapi dan kita enjoy dengan berorganisasi, berkumpul. Tidak tentang duit saja ya. Oh ya, hidup ini kan rahmatan lil alamin. Itu dia. Sudah kemana saja dipasarkan kue-kue? Biasanya kita kan ada bazar dulu ya, bazar kuliner rumahan di beberapa titik sudah kita lakukan di sini, kemudian termasuk di Lagoy. Ya sampai juga di resort di Galang Batang ada itu resort. Galang Batang yang lagi ramai ini. Oh bukan, sorry, itu residence ya. Ya itu sempat juga kita supply ke ya beberapa hotel lah yang ada di resort Lagoy. Jadi memang kue-kue kita nih karena bikin spesial jadi harganya berbeda dengan yang di pasaran. Lebih mahal atau lebih murah? Agak dikit naik sedikit. Kalau bisa kue Melayu ada naik kelas kita gitu. Pasti. Jadi, bukan, maksud saya dibandingkan dengan kue yang ada di hotel harga lebih. Ya pasti karena ada cost untuk transportasi antar sana, lebih. Ya, jadi costnya jadi tinggi. Dan sebenarnya bukan masalah biaya produksi saja. Tapi kenyamanan dan nikmat lah, rasa juga menjadi penting ya. Ya, makanya saya bilang tidak hanya bicara biaya produksi, walaupun enak segala macam, tapi kan ada nilai bagaimana melestarikan itu, menjaga itu. Betul. Tidak semua orang bisa melakukan. Bagi hotel itu sebenarnya nggak perlu besar, dia rasa. Jadi kecil-kecil. Untuk sarapan atau untuk? Dia bisa untuk, karena dia kan buffet ya, untuk di prasmanan begitu, breakfast, lunch, dinner, kalau ada function atau event-event. Dia juga nambah pesanannya makin besar. Jadi kalau ada volume tamu grup begitu, dia besar pesannya. Gitu. Oh jadi tidak hanya breakfast saja ya? Ya. Dulu pernah sempat kita dengan Bintang Lagun tuh bikin event di pantai untuk Haiti itu ada permainan rakyat juga kita bawa gasing dan lain sebagainya, menunjukkan itu kayak di suasana kampung lah begitu. Oh di Bintang Lagun dulu ada event Bintang Lagun Resort. Oke. Dari makanan kita geser. Ini yang menarik. Saya tak paham dengan Bang Sapri ini. Kenapa harus Melayu? Kan Sapri bukan, Bang Sapri kan bukan orang Melayu. Takkan Melayu hilang dulu. Tapi kan bukan orang Melayu. Ya kan saya udah kawin sama orang Melayu. Di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung katanya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini semangat Bang Sapril yang harus ditiru. Karena saya memang salut dengan beliau. Ini bukan ngampu Bang Sapril supaya dikasih soto Medan, tak. Saya salutnya begitu. Karena ada orang-orang kita satu dua lah, tak banyak. Dia tak peduli bahkan dengan kemelayuannya. Nanti begitu diklaim orang, baru dia sibuk, baru ngaku-ngaku Melayu, kan? Ada satu dua macam gitu. Ya kan? saya pikir nyaman lah. Saya pikir apa yang kita buat ini ada sebuah kebanggaan diri kita, kebanggaan orang lain. Apa yang membuat Bang Sapril bangga? Gimana ya? Cakap ya. Kalau karena ada dapat orang Melayu, I'm the first man in Pulau Penyengat. Ya saya pikir mengalir lah ya, natural, dan saya pikir di Penyengat itu pun orang jauh-jauh pun kan kepingin ingat originasinya gitu. Kalau harus cari modern bukan Penyengat tujuan kan pasti begitu. Ya saya pikir begitu karena kaitannya juga saya ini adalah di pariwisata. Jadi yang nilai jual itu kan originasinya. Jadi keasliannya, kearifan lokal. Yang orang jauh-jauh nak datang tuh kan dia nak pingin rasa benda yang ada dekat sini gitu. Jadi macam yang tepung goma, bingke ini. Orang-orang di Jakarta sana kan ya itu yang dia cari gitu. Kalau dia nak makan yang modern-modern, nak makan ayam goreng tepung tak mungkin. Pasti dia pergi ke atau yang pakai nasi. Sama juga macam sajian musik tradisional. Orang kan tak nyaman dengan keyboard mungkin. Di sana kampung dia udah begitu. Udah ada, betul. Dia tengok di sini tradisional, kehidupan yang natural begitu ya. Itu yang sebenarnya orang nak tengok situ datang dari jauh. Akhirnya saya harus bicara pariwisata dengan Mas April. Padahal saya berjanji dengan Mas April tak mau bicara tentang pariwisata. Iya. Cuma memang tak bisa lepas ya. Betul. Karena tak memang keterkaitan. Saya pun mau cerita karena kesehariannya memang itu. Jadi, tapi memang kulinernya pun kaitannya masih. Nah, tapi kalau bicara Melayu saya memang malah saya lebih paham tentang sejarah dibanding istri. Oh ya? Kenapa bisa? Karena belajar ya? Ya karena belajar, bergaul. Jadi kalau cerita tentang Penyengat tuh orang bilang kok dia lebih tahu dari istrinya gitu. Ya, tapi ya begitulah menikmatin mencintai ya.
Ku cintai kau dan pulaumu. Iya. Pinang kau dari Bismillah. Itulah yang saya bilang, saya tertarik sekali dengan Mas April ini. Dia tetap menjaga melestarikan budaya Melayu itu melalui makanan, kuliner Melayu. Dan beliau juga seorang penggiat pariwisata ya. Iya. Sekarang masih Asita, ketua Asita. Masih. Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata. Yang walaupun saat ini kita sedang babak belur ya. Sekarang nih sedang istirahat lah. Istirahat. Ya, Allah izinkan kita berehat. tapi bisnis ini yang masih survive. Jadi bisnis kuliner ini tetap jalan. Ya, alhamdulillah, sambil memang itu soto Medan itu kan resep dari orang tua saya. Jadi nah, ini dicelat sedikit. Ada Melayu-melayunya dah banyak. Nyelit sedikit. Jadi soto Medan. Jadi itulah saya harus kalau bilang ngampu bini tadi, itu yang saya suka, dia suka belajar. Oh, dia nak belajar. Jadi dulu pas kami main ke Medan mudik, dia belajar saya sama mak saya macam mana buat soto Medan. Akhirnya untuk momen-momen tertentu, termasuk bikin ikan mas arsik, kemudian masak orang-orang Karo lah semua. Dia bisa masak ya? Udah semua dia bisa masak. Okay. Jadi kalau saya nak rindu masa kampung, suruh dia masak. Masya Allah. Itulah yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke. Beliau walaupun tadi kita sudah bicara banyak tentang kue-kue Melayu, beliau juga ya lagi-lagi saya bilang saya bukan mengampu Bang Sapril Sembiring. Soto Medan yang terenak di Tanjung Pinang saya rasakan di tempat Bang Sapril. Di kedai kopi MK ya. Jadi kalau nak pergi sana, nak makan sana, di Gojek juga ada ya? Di GoFood ada. Di GoFood. Di GoFood ada. Ataupun Soto kalau nak Medan makan langsung MK. Jadi Al-Baik jalan ke arah pembakaran mayat, sebelum belok ke pembakaran mayat sebelah kanan. Betul. Nah, itu dia. Selain itu, lagi-lagi saya harus bangga dengan Mas April. Beliau punya pusat oleh-oleh ya. Ada. Yang namanya adalah Raja Oleh-oleh. Raja Oleh-oleh. Kenapa memilih nama Raja Oleh-oleh? Gampang diingat aja. Oh, gampang ingat. Iya. Kemudian dia modelnya konsinyasi. Oke. Jadi raja tuh ngumpulkan semua. Oke. Nah, dengan kekuatan yang baik sellernya, produsennya. Kemudian kita panggil guide-guide, oke, bawa sini, nah, kemudian kasih ke tamu. Jadi kita mengumpulkan antara pembuat produk, everything, orang yang apapun beli. Itu. Jadi kita buka situlah. Tapi untuk sementara waktu ini kita tutup dulu. Pasal tamu pun tak ada, jadi bayar karyawan. tak sanggup. Sementara waktu udah sejak Lebaran tuh lah kita tutup sementara dulu karena memang bandara juga tak buka. Jadi kalau orang lokal kan jarang lah. Jadi kita himpun produk-produk lokal. Kalau orang lokal nak macam mana pula beli oleh-oleh. Betul. Jadi kerupuk-kerupuk baik dari Bintan, Tanjung Pinang, mungkin dari Lingga juga ada sebagian. Ya. Jadi, ya itulah kita himpun produk-produk kerupuk, kemudian dodol, ada juga beberapa kerajinan yang ada kat situ. Nah, jadi itu sempat udah mulai sedap lah dulu, tapi dihantam badai. Saya tengok kemarin dah sempat berjejer-jejer bus dekat situ ya. Sebelum bus tu masuk kandang semua. Kawan pun menangis. Yang pemilik bus pun udah menangis-nangis. Iya. Oke, luar biasa, Bang. Sambil cicipin boleh. Itu tadi saya nak tanya, boleh dimakan enggak nih? Siapa yang tuan rumah? saya nak tanya boleh dimakan atau kita pajang aja nih? Yang host nih siapa sebenarnya? Tapi itulah podcast, kita bual-bual sama-sama ya. Saya nak rasa dulu karena Sila. Karena yang saya ngopi dulu nih. Ini nampaknya kita kasih operator dulu satu. Ini operator. Saya jujur aja kalau udah makan tepung gomak nih agak susah bercakap. Kalau kata orang Melayu, besembe. Buatlah pantunnya dulu. Itu dia. Kalau memang kata orang, kalau banyak tingginya semak, jangan lagi nampak beluka. Kalau nak cari tepung gomak, pergi dekat kedai kopi MK. Itu dia. Orator, invoice sana invoice. Kita coba dulu Bang ya. Sila. Bismillah. Di dalamnya dia pakai apa nama dia? Inti kelapa yang bergula merah. Gula merah atau gula aren ya? Iya. Saya dah cakap, susah nak makan. Susah nak cakap. Oke, jadi Bang, nanti saya selesaikan. Boleh. Nanti kalau makan benda ini memang harus dinikmati, diresapi sampai dia betul-betul terasa sampai ke dalamnya. Jadi sensasi ada di intinya. Jadi
Jadi kalau permasalahan itu pun harus sampai ke intinya. Jadi kalau makan tepung goma, jangan coba-coba bercakap. Bersembah. Bersembe. Habis. Tambah lagi. Ada tuh. Operator habis. Dan pastikan kalau makan tepung goma ada bawa air minum. Oh iya. Tapi dahsyat. Memang tak banyak ya pembuat tepung goma di Pinang nih. Ada lah, tapi Ya, tapi kan tidak banyak kan. ya pasti kita punya lah yang. Itu sih bisnis. Ya. Beda rasanya. Beda rasanya. Boleh diadu lah. Oke, kan udah payah cakap. Udah lah, tutup aja podcast ini. Oke. Dan kita memang itu dia. Kalau bukan kita yang jaga, mungkin akan punah ya. Dengan cake, dengan segala macam kue-kue. Tantangannya juga memang saya tengok sekarang ini tantangannya luar biasa ya. Anak-anak sekarang sudah lebih mencintai produk luar dibanding Iya, karena modern kan. Ya, saya pikir ada beberapa minuman Laksmana Mengamu, ada minuman air serai, dohot itu ya. Saya pikir ini perlu terus dikembangkan dan kemarin saya ikut menjadi salah satu narasumber di acara pangan lokal itu ya. Jadi saya pikir tanggal memang 19 Agustus kemarin ya. Ya, jadi artinya itu dari sisi ekonominya bahwa apa yang ada komoditinya di sini diolah di sini kemudian dikonsumsi di sini itu akan ekonominya akan lebih bagus untuk perputarannya. Jadi ya seperti mungkin bahan-bahan baku dari kelapa, mungkin ubi yang mudah didapatkan. Yang di sini ada itu perputaran uangnya kan bagus untuk ekonomi di sini. Jadi saya pikir bagian daripada upaya kami ini adalah bagaimana mempertahankan sisi bisnis ekonomi juga untuk masyarakat sekitar. Termasuk petani ya. Ya, dan satu hal lagi bagaimana menjadikan ini jadi top of mind gitu ya. Orang dari Medan, orang dari Jakarta, oh aku harus cari tepung goma nanti ya, karena kalau kita ke Medan harus cari Bika Ambon. Padahal di Ambon tak ada Bika. Itu salah satunya ya. Mungkin kalau ke ke Jogja ada bakpia gitu bakpia. Ya. Jadi hal-hal begini yang mungkin harus kita terus jadikan branding lah ya, bahwa Tanjung Pinang tuh terkenal dengan mungkin otak-otak ya. Ada makanan. Tapi yakin tak Bang Sapril bahwa tepung goma bisa seperti Bika Ambon? Mungkin diferensiasi yang akan berbeda gitu ya. Mungkin sampai sejauh ini memang karena kontennya, bahannya ini yang sulit mempertahankannya. Kalau satu hari aja nih dia agak keras, agak gitu. Langsung keras. Ya. Dia lebih sedap sebenarnya begitu. Ini kan kalau ininya kalau tak salah kacang hijau ya. Betul. Kacang hijau jadi dihaluskan, baru ditabur ya. Iya. Ditabur. Jadi kayak dibedakin gitu lah. Dibedakin. Nah, itu pakai tepung goma. Makanya goma jadi tebal gitu kan. Nah. Seperti itu karena dia dipulut. Terus yang bikin sedap memang susah saya nak jelaskan. Kalau nak coba pergi kedai kopi MK aja. Saya susah nak jelaskan. Karena menikmatinya bagi berbeda. Orang-orang tua ya, mungkin umur di atas 40 tahun dia familiar dengan tepung goma. Iya, mungkin anak-anak sekarang apa ya? Kalau kita nggak kebayang kali pasti dia hanya tahu mungkin itu pun kalau dia tahu film Peramli. Iya. Dia tahu Mobile Legends aja. Jadi anak-anak sekarang tuh mungkin makanannya yang brownies. Nah ini saya coba satu lagi bingkenya. Saya ini takut susah bercakap bang. Bingke kalau enggak kalau bingke ya. Operator mau juga? Operator sih makan aja operator. Iyalah. Nah, operator satu. Kalau Bang Sabda enggak boleh makan. Udah. Saya yang bakar. Apa nama dia? Saya sering bantu untuk bakar kue. Apa kata orang Melayu kalau dari kasih ambil balik buruk siku. Ini budak-budak sekarang tak tahu lagi nih. Ini yang labu Labu. Kita mungkin lebih kurang ada 30 jenis lah ya. Oh iya? Jenis kue. Ya. Kalau saya jujur lebih suka yang pandan. Pandan. Ya. Karena aromanya itu yang lebih ada pandan, ada kuat. Kentang juga kita buat, ada kentang juga. Ada keledek. Ada juga yang keledek. Jangan lupa minta logo kedai kopi MK. Oke. Termasuk nomornya. Siap. Tapi jangan kirimin voice. Bang, memang susah makan, Bang. Susah cakap. Harus yang pakai air kopi. Ah, itu dia. Ini betul-betul apa kata orang Melayu? Terang biji mata. Kena kue Melayu, kena kopi. Bang Sapril. Yes. Sampai bila nak berbisnis kuliner Melayu? Enjoy aja lah, dinikmatin saja, mengalir. Suatu saat nak punya kelong wisata,
Nanti di Kelong juga akan ada Makanan Melayu. Makanan Melayu. Ke depan saya bermimpi punya istana yang sajian makanannya beridang, ada oleh-olehnya sana, ada sajian musik tradisional Melayu di situ, Lengkap ya. dan saya sebagai rajanya. Masya Allah. Ya. Nah, dibilang istana apa? Nanti dibilang makar. Ya, untuk wisata. Jadi Iya. orang datang, Apa? ibaratkan sultan kita sambut dengan Iya, iya. silat, dengan kompak. Apa yang ditangkap kemarin apa namanya? Oh, yang ditangkap apa? Sunda Empire. ya, saya pun ingin buat dinasti juga. Nanti dibilang makar Sunda Iya. Empire sama satu lagi apa, Ju? Keraton apa? Ratu Sejagat ya? Ya, Ratu Sejagat. Bahaya juga Bang Sapril. Tapi tak apa, ini kan semua ada Tapi menarik ya harusnya ya. Jadi sorry to say lah, orang kita datang ke Penyengat itu kok kepingin ada sebagian tamu tuh kepingin sebuah nuansa. Seperti apa sih dulu begitu ya? Ada Dia yang pengen bernostalgia, ada yang pingin ini jadikan sebuah apa namanya experience ya. Pariwisata itu kan investasi pengalaman. Iya, betul. Nah, jadi sama juga nanti cita-cita saya tuh ada seperti tempat orang datang, hidangan Melayunya tersedia, musik Melayunya ada, pulang dia bawa oleh-olehnya. Dan dia saya terkesan sekali ketika saya ke Melaka. Mungkin Bang Sapril pasti tahu tentang Melaka River. Iya, river cruise. Iya, river cruise itu kan apa? Sebenarnya dia tidak dikemas secara tradisional, modern, tetapi bagaimana ketika kita cruise di dalam Melaka River itu, dia menceritakan tentang Malaka zaman dulu. Betul. Bang Sapril rasakan tak itu? Dan ketika itu diceritakan, itu seolah-olah kita berada di zaman itu. Ya, dan apa yang terjadi itu adalah masyarakat dan pemerintahnya itu bersatu padu. Oh, bisa bayangkan bahwa rumahnya itu belakangnya itu jadi depannya sekarang. Iya. Jadi betul. Sungai itu dibikin dapurnya. Iya. Nah, sekarang berani dibalik. Terbalik kan, bahkan di situ ada kafe. Nah, berandanya itu jadinya hadap ke sungai, bukan dapurnya tempat buang. Betul. Dan bersih kan? Ya. Bersih. Jadi itulah saya pikir ada komitmen bersama itu tadi. Nah, contohnya kita Sungai Carang dulu kita mau coba, tapi memang try and error juga lah. Try and error kuat ya. Gagal ya kan. Bahkan ada yang kalau kita dari ponton utama, kita sebelah kanan kan ada rumah lama yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang sudah jadi UNESCO. Mereka pandai jadikan itu menjadi heritage gitu ya, warisan, dan kita Malaka itu terkenal dengan itu. Dan saya pikir memang sebenarnya Melayu identik dengan Hulu Riau. Hulu Riau. Nah, saya sih dengan berbagai upaya bagaimana menjadikan Hulu Riau itu menjadi destinasi sebenarnya yang punya soul Melayu yang kental. Yang betul. Dan mungkin kita jangankan budak sekarang lah, yang seumuran dengan Bang Sapril mungkin kalau ditanya Hulu Riau bingung-bingung juga di mana Hulu Riau kan? Ya, pasti kan yang harusnya itu dijadikan satu warisan yang bisa dilihat gitu. Betul. Ada kota rebahnya, kayak apa kota rebah itu. Nah, antara kota rebah dan istana rebah saja masih terbalik-balik orang nyebutnya. Betul. Ya. Di sana ada istana Kota Piring, kemudian yang ada beberapa kehidupan peradaban di sana. Iya. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah tempat sesuatu gitu ya? Oke, yang Ya. jelas kalau masalah kuliner sampai punya istana. Insyaallah. Istana kuliner. Insyaallah. Istana yang isinya untuk membahagiakan banyak orang lah. Oh, insyaallah. Oke. Jadi pokoknya sampai punya istana apa nama dia nanti? Sunda Empire atau Melayu Empire? Nanti namanya belum dapat lagi, tapi paling tidak ada sebuah tempat di mana Istana Juada. Bukan hanya dari Juada saja, tapi everything everything. dari kostum Melayu ada di situ. Ya, mungkin ada permainan rakyatnya di situ. Kemudian ada tata cara masyarakat Melayu bertani, menelayan. Jadi sebuah macam miniaturnya Melayu. Miniatur Melayu di zaman dulu. Iya. Di mana lokasi rencana? Nanti belum dapat lah, tunggu saya jadi bupati dulu. Kalaupun iya Bang Sapril nanti jadi raja istana Juadah lah apa nama dia nanti, saya minta jadi datuk bendahara aja. Ya. Pantun-pantun tuh sebenarnya saya harus apresiasi upaya waktu melakukan pantun, salah satu bagian dari kearifan lokal. Permainan-permainan rakyat macam jong itu kan sebenarnya anak-anak ini, dan harusnya sering ada kompetisinya.
Masalahnya tak ada. Masa PUBG kita populerkan dibanding hal-hal yang makin PUBG Melayu. Iya. Ya artinya permainan-permainan yang itulah ya. Padahal sebenarnya PUBG Melayu itu ada. Saya zaman kecil tuh pakai apa benda lah tuh yang ada buluh. Mainnya itu dulu kan. Ya, macam apa ya? Bukan lastik. Bukan lastik. Kalau itu cabang, orang Melayu sebut cabang, lastik. Ya, di Medan juga ada tuh, pakai biji apa tuh. Betul. Dia tinggal berbeda alatnya saja kan. Saya pergi ke air kelubi ya. Air biru di daerah Bintan tuh. Itu anak-anaknya pasti main lastik. Main lastik. Saya ingat betul main cabang tuh, bikin cabang, ambil kayu bakau, diikat untuk berapa hari. Dan itu ada proses pembelajaran. Jadi waktu saya bikin cabang dari kayu bakau, itu harus diikat dulu dalam seminggu supaya dia bagus dan tahan lama. Kan budak-budak mana tahu lagi. Iya, macam jong itu. Kan itu kan proses buatnya, ada main gasing. Saya pergi ke Kelong itu kayaknya masih aktif lah, ada orang tuanya ngajarin anaknya bikin gasing. Nah, jadi orang-orang pulau itu sebenarnya masih menjaga itu ya. Cuma kita yang di kota nih yang mestinya harus ada rutin lah, macam kompetisinya dibikin di situ. Jadi anak-anak itu kan ini kalau bicara kompetisi yang kena plat merah lagi. Mestinya dia yang membina gitu ya. Dia maksudnya siapa nih? Plat merah. Tapi sebenarnya masyarakat tuh kegotong royongan itu sudah mulai menipis karena tergantungan dengan pemerintah. Nah, kalau zaman dulu semuanya kan gotong royong gitu ya. Betul. Nah, bikin panggung hiburan kayak orang teater, pesta nikah kawin aja gotong royong bangun macam makyong itu kan sebenarnya swadaya masyarakat untuk menampilkan di kearifan lokal gitu ya. Nampil dengan mungkin lampu strongking aja pasang gitu kan. Skripnya buat sendiri masing-masing. Ada yang merajuk tak diajak. Itu seninya ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti tercipta ataupun terwujud istana Bang Sapril ya. Insyaallah. Oke. Ya, mudah-mudahan ini mimpi lah. Kadang-kadang jangan terbangun dulu kita. Mimpi-mimpi dulu lah ya. Betul ya. Begitu bangun ada istananya. Oke lah Bang Sapril.